Alhamdulillah jazakallahu Ustaz. Terima kasih untuk pagi hari ini tentang ayat Quran, ayat suci Al-Quran yang kita belajar setiap hari Jumat pagi dini hari, dan tadi menjadi titik PowerPoint kita membahas tentang ayat yang ke-60 dari surah An-Nisa. Silakan untuk yang siap bergabung melalui pesan WhatsApp di 0811-222-1015. Sudah ada Ibu Tati Empoy, Bungsu Kurniawan, juga Mama Lilis sudah bergabung juga. Ibu Rianti Wijaya juga. Dan juga ada Teh Imas, Mama Lutfi. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang sudah siap bergabung melalui telepon di 022 73028 022 73 11 710. Neng Aryani, juga Ibu Heni, juga pagi hari ini sudah siap bergabung di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Gak kelihatan lagi di layar nih Ustaz. Coba kita langsung lagi terima. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, semakin toyib. Abi Damang Ustaz. Alhamdulillah Abi. Alhamdulillah. Sahaja bentang siap, perkuatan siapnya. Alhamdulillah. Sehat Bang Abdullah. Berarti Anisan genep 10 nya dia ke genep 5. Laras Abi, laras Abi. Liter tuh genep nomor genep 10 namanya. Mohon Abi lurus genep 10. Laras gitu, aduh. Korupsi seurnya itu ya. Berada gawang dadu, sampul dah. Eta ngawilujengna kan tos faro tos sumping. Oh, tos sumping. Umroh mohon. Alhamdulillah. Amaris ya. Alhamdulillah ngiring. Oke. Mohon. Boga hatur nuhun ka Ibu Ketua oleh-olehna tos katampi. Masyaallah. Alhamdulillah. Bari komplit. Aduh aya onta oge aya. Aya anak ontanya. Aya onta uhun. Aduh ngiring binga ya terus mararangsul coba umroh. Sarehatnya. Amin. Alhamdulillah. Kali ini turun wah kayak ketua. Alhamdulillah. Toyib bisa. Nuhun atuh Abi. Langsung we ternama teh jam-jaman di leueut. Aduh. Lanong. Cingkatan landongnya Abi. Oh, amin. Cuma terus masuk bahasannya. Siap Abdi ke masjid, Abdi siap ke masjid. Damang ah. Amin. Amin. Hukum kesananya. Siap Abi. Damang teh di mana sih damang punten teh di tataan seueur pisannya. Siap Abi, siap mangga. Sekali atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fik untuk Abi di Cipadung 455. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Silakan untuk yang gabung melalui telepon di 0227 3028 0227 11 710. Waktu kita 2 menit menjelang azan subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Toyib, semakin toyib. Daramang Ustaz. Alhamdulillah Ibu Heni sehat sakeluarga. Kemarin mah teu ngepingkeun radio teu jalan. Teu biasa aya. Sing salalama. Ayeuna jalan direruskeun ka urang. Alhamdulillah. Bangga Bu Haji mah. Ieu mah we nasdam sakedik tah ieu mah. Pami abi kan sakentepan teh ka masjid kitu pami subuh teh. Tah. Pas pami bade tahiyatul masjid, pas ka masjid ka bojeng adan gitu tah. Biasa diteraskeun teu pami qobla mah kan teu tiasa pami tos adan teu tiasa qoblanya. Pami eta mah tahiyatul masjid tiasa adan atanapi qomat. Adan. Adan. Pas lebat ke masjid, bade tahiyatul masjid ka bojeng adan. Nah. Papane qobla mah teh kenging kan kedah dieureunkeun gitu. Tapami tahiyatul masjid kumaha? Biasa anu depan teh kedah. Mangga. Ya, maksa kitu Pak Ustaz hatur nuhun mudah-mudahan sarehatnya. Salam ke Bu Haji Ani. Bu Haji Entin, Bu Haji yang terus euy hatur nuhun pisan. Alhamdulillah. Ya, Bu Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Ibu Heni dipanyilekan ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu Haji Entin Kebun Gedang juga sudah masuk ini berarti sudah datang juga ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istirahat dulu ya Ustaz. Betul, istirahat dulu. Malah hayati 8 9 jam di pesawat. Di pesawat
salawat ya. Baik wargi Dahlia rahimakumullah, waktu adzan subuh sudah memasuki kota Bandung. Kita jeda dulu acara Hikmah Fajar untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah subuh insya Allah acara kita akan dilanjutkan kembali sampai pukul 5 Bang ya. Ya, maka tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM. Bismillah, kita lanjutkan kembali acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Untuk hari ini kita lanjutkan setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh di 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, hari yang ketiga di bulan Oktober 2025, hari Jumat saat ini Ustadz. Kita lanjut lagi, banyak pertanyaan ini sudah tersambung lagi. Ada pertanyaan dari Mamah Lutfi. Sayang layar yang sebelah situ tadi itu sudah coba kita ini kan. Tidak bisa kita hubungkan Ustadz, hanya Abang yang selalu ngecek ini pertanyaan. Mohon maaf bila tidak semua yang tidak bisa terjawab ataupun pertanyaan warga yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Kalau ada waktu nanti juga kita akan terima lagi telepon di 02273028, 0227311110. Baik warga Dahlia, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah salat kita. Amin. Dan apapun yang kita panjatkan melalui doa-doa terbaik kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pertanyaan nih Ustadz, bisa dicatat dulu dari Mamah Lutfi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saurna ngaos Al-Quran di bumi nyalira tekenging haram. Di bumi nyalira tekenging haram. Nah ini baik. Itu pertanyaan. Kemudian coba kita lihat lagi berikut Ustaz. Silakan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Haji Apul, sarehat sadayana, Masya Allah. Mundal pisan tausiahna, mudah-mudahan ya janten pencerahan kamar bine sakula wargi khususnya umum nakal sadayana. Ogia orangnya biasa naonnya ngarobi karakter orang dah, tapi katanya Pak Ustadz punten-punten dah intos jantan karakter orang misalkannya kepribadian orang mah susah gini hoyong merubah teh yang ngarubah aturan gampang, tapi ngarubah diri hoyong lebih baik terus seueur pisan. Ieu nana sanes non kretek tina manah urang mah kadang-kadang diemutan kuno sanes mah henteu nampi tah kitu. Kumahanya Pak Ustadz, nyam sebagai orang tua, sebagai anak atau napi sebagai teman saudara misalkan upami ngemutan tapi henteu digubris, mung tiasa ngadoakeun we kitu misalkan. Mudah-mudahan sing dipaparin taufik teh sareng hidayahna, sareng hidayah teh sareng taufikna, soalna geuningan ari hayo we nya diemutan tapi henteu eta mah susah ning. Baik Nenek Indah di Citalahap. Abah mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Amin. Abah, insya Allah. Api sudah bangun. Tanginas. Kita jawab dulu. Baik. Siap. Baik Bang Haji Apul. Wargi Dahlia ikhwatu fidina zakumullah. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk wargi Dahlia semuanya dimanapun wargi berada yang telah mengikuti acara Hikmah Fajar. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa mengamalkannya untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup kita baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam redaksi kami baik melalui telepon maupun WhatsApp kami wargi Dahlia. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kami untuk bisa menjawabnya, dan apabila kami tidak bisa menjawab itu membuktikan keterbatasan dan kelemahan ilmu kami sampaikan wallahu taala bisawab. Pertama ada silaturahim dari Abi di Cipadung 455. Mudah-mudahan Abi dan keluarga sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ibu Hajah Eni, ya Ibu Hajah Eni di Palasari wargi Dahlia di Panjilukan. Beliau bertanya tentang masalah ibadah salat. Ketika melaksanakan salat di masjid, tahiyatul masjid wargi Dahlia, tiba-tiba azan berkumandang. Apakah boleh kita melaksanakan tahiyatul masjid saat azan berkumandang? Silahkan. Ketika kita melaksanakan salat, tiba-tiba baru takbir, azan berkumandang, maka selesaikan salat tahiyatul masjid itu sampai dengan selesai. Nah,
Kalau misalkan sholat qobla subuh ketika azan, bukan ketika azan. Karena qobla subuh itu dilaksanakan, atau qobla sholat rawatib, qobla sholat fardu itu dilaksanakan setelah azan berkumandang. Jadi jangan dulu melaksanakan sholat qobliyah subuh misalnya, kalau belum azan berkumandang. Maka dengarkan azan, jawab muazin, kemudian bersolawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melaksanakan qobla subuh. Kecuali kalau kita saat melaksanakan qobla subuh tiba-tiba iqomah berkumandang, maka batalkan sholat qobliyah kita. Sekali lagi bukan azan, qomah. Bukan azan Ibu Heni, tapi iqomah. Kalau misalkan baru kita takbir, baru 1 rakaat, mau naik ke rakaat kedua, tiba-tiba muazin membacakan iqamah, maka batalkan sholat kita. Kecuali kalau misalkan sholat qobla subuh itu kita dalam keadaan tasahud akhir, kemudian berkumandang qomat, maka selesaikan, karena tidak akan memakan waktu lama. Cepat menyelesaikan bacaan tahiyatul akhir, salam, kemudian mengikuti melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Jadi qobla sholat fardu itu dilaksanakan setelah azan berkumandang. Kalau ketika kita melaksanakan sholat qobla, ya, tiba-tiba iqomah berkumandang, kalau posisi rakaat kita masih jauh, wargi dahlia, jauh dari tasahud akhir, maka batalkanlah. Karena apa? Karena hukum wajib mengalahkan hukum sunnah. Gitu ya, wargi dahlia, mudah-mudahan tidak puas. Dari Mamah Lutfi, apakah benar membaca Al-Quran itu tidak boleh sendirian di rumah? Baik. Saya teringat hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Jayidu buyutakum fi tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Itu menegaskan memperbolehkan kita membaca Al-Quran di dalam rumah walaupun sendirian. Boleh, ya, boleh. Kalau dengan catatan kita faham, lancar membaca Al-Qurannya. Tetapi kalau di rumah kita memang belum lancar membaca Al-Quran, maka lebih baik ada yang membimbingnya dalam membaca Al-Quran. Baik yang ada di rumah maupun di dalam masjid. Di dalam masjid membaca Quran sendirian, kalau belum lancar dia khawatirkan salah membacanya, salah makhrajul hurufnya, maka butuh bimbingan seorang guru agar apa? Bacaan Quran kita menjadi tertib, kemudian juga makhrajatul hurufnya pun terarahkan. Jadi tidak jadi masalah baca Quran di rumah kalau kita membaca Al-Qurannya lancar dan fasih. Kecuali kalau misalkan kita belum lancar membaca Qurannya, maka lebih baik ada guru yang membimbingnya baik di rumah maupun di dalam masjid. Jadi tidak ada larangan keharaman untuk membaca Al-Quran di rumah. Justru kata Nabi, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala bisawab. Dari Nenek Indah di Citalahap tentang karakter yang susah dirubah, dinasihati susah, maka didoakan oleh kita. Baik, wargi dahlia, tidak ada yang bisa dirubah. Ya, semua bisa dirubah kecuali sesuatu hal yang apa? Yang menetapkan dia tidak mau merubah. Jadi Allah itu bisa merubah diri seseorang, karakter diri kita masing-masing, sampai kita mau merubahnya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu diri, sampai dirinya sendiri mau merubah karakternya sendiri. Jadi tidak ada karakter yang tidak bisa dirubah. Bisa dirubah warga dahlia sepanjang dirinya mau berjuang untuk merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu diri, karakter diri, sampai dia mau merubah dengan kekuatan, kemampuan yang ia miliki. Jadi kalau ada kesungguh-sungguhan untuk berubah diri kita, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Manjada wajada. Kalau ada kemampuan, kesemangatan kita untuk melakukan sesuatu hal, maka Allah akan berikan kemudahan. Apalagi sifatnya ini masalah kebazikan. Sesuatu hal yang bisa membawa diri kita menjadi hal yang baik, tentunya Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau misalnya diberikan nasihat oleh kita, tugas kita hanya memberi nasihat kepada orang lain.
Terlepas dia mau mengikuti ataupun tidak nasihat kita, itu bukan urusan kita, itu bukan wilayah kekuasaan kita, itu sudah masuk kepada wilayah kekuasaan Allah. Biarkan Allah yang memberikan hidayah dan taufiknya. Kita hanya ditugaskan untuk menasihati orang. Sebagaimana Nabi memberikan nasihat kepada kaum Quraisy, kepada manusia, terlepas dia mau mengikuti ataupun tidak, itu bukan urusan Rasul. Kata Allah, urusan kamu, tugas kamu hanya menyampaikan risalah. Soal dia menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisa. Jazakallah Ustaz, terima kasih, dan telepon kita coba terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, semakin Pak Haji. Kemana wae atuh Ustaz, subhanallah. Aya kaburangan wae, subhanallah. Percantan lo, percantan. Kaburangan. Sakitu hiji. Sehat Ustaz, sehat. Tandi, Alhamdulillah. Thayyib, tafadhol. Ustaz, ini Ustaz. Mengenai membaca Al-Quran gitu Ustaz ya. Kan ketika ada yang mendengarkan, ada yang membaca Al-Quran gitu kan, kan kita disuruh untuk memperhatikan dan diam gitu Ustaz ya. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gitu kan dalilnya. Nah, kemudian permasalahannya gitu Ustaz. Nah, bacaan Al-Quran ini maksudnya daripada ayat tersebut ketika dalam keadaan sholat atau ketika kita sedang berada di perjalanan, ada orang yang membaca Al-Quran, kita mendengarkan dan diam, atau ketika sedang bagaimana gitu Pak Ustaz. Mohon. Saja Pak Ustaz, terima kasih, sehat selalu Pak Ustaz ya. Semoga kita berjumpa lagi. Bang Apul, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Solihin, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, warga dahlia, dari Ustaz Solihin tentang masalah adab membaca Al-Qur'an. Disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa ada orang yang ketika seseorang membaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah, ya, perhatikanlah apa yang dibacakannya agar kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, mendapatkan kebahagiaan. Minimalnya rahmat dari Allah diberikan. Rahmat berupa ampunan Allah, juga kasih sayang dari Allah Rabbul Alamin. Yang menjadi permasalahan, mendengarkan Al-Quran ini sejauh mana? Baik, mendengarkan Al-Quran itu satu wargi dahlia, yang membacanya itu harus tahu adab di mana dia membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam masjid sendiri pun memiliki adab-adab. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, kata Nabi, janganlah engkau mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang melaksanakan sholat dengan bacaan Al-Quranmu. Ketika seseorang melaksanakan sholat, ada sisi lain juga orang yang membaca Al-Quran, maka jangan terlalu keras bacaannya. Minimal yang dia baca itu terdengar oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena di samping kita, di depan, di belakang kita ada orang yang melaksanakan ibadah salat. Maka tentunya kita harus mampu menjaga adab dan etika membaca Al-Quran. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita mengganggu konsentrasi orang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran di rumah, ya, ataupun di kantor misalnya, dilihat situasi dan kondisinya memang memungkinkan untuk dijaharkan, jaharkanlah bacaannya supaya orang-orang bisa mendengarkannya, gitu kan? Kecuali kalau di tempat umum yang bisa mengganggu, maka lebih baik lagi hanya kita yang membacanya terdengar oleh diri kita sendiri. Kecuali kalau di majelis ilmu. Dalam misalkan kita belajar tahsin, belajar Al-Quran, maka yang lain mendengarkan dibimbing oleh seorang guru, gitu kan? Maka yang lainnya pun harus mendengarkan bacaan yang dia baca. Yang salahnya kita benarkan, gitu kan? Yang belum paham pun akan mengikutinya. Oh ini kurang, oh ini panjang pondoknya kurang, gitu. Oh marut hurufnya begini. Itu menjadi bagian dari pembelajaran membaca Al-Quran. Kalau yang keempat, ada seseorang yang membaca Al-Quran, misalnya ketika ada walimatu urs, ya,
Misalkan walimatun nikah ada membaca surat Al-Quran, baik surat An-Nisa, surat Ar-Rum gitu kan. Maka tolong didengarkan. Itu sesuatu situasi dan kondisi yang bisa memungkinkan masyarakat atau orang-orang yang ada di sana mendengarkan Al-Quran. Gitu kan? Dan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah bila membaca Al-Qur'annya dijaharkan dan didengarkan kepada orang-orang yang mendengarkan. Dan orang-orang yang mendengarkannya pun harus hikmat membacanya walaupun dia tidak mengerti apa yang dia baca. Minimalnya dia mendapatkan perhatian dari orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Yang terakhir, sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang membaca Al-Qur'an. Tolong perhatikan warga dahlia. Ada orang yang membaca Al-Qur'an, kalau misalnya sedang baca Quran tiba-tiba ada orang yang ngajak ngobrol lalu nimpah ngobrolnya, itu sama dengan menghina Al-Quran. Contoh, saya membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diajak ngobrol ke Bang Apun, saya menjawabnya, itu sama dengan saya sedang menghinakan bacaan Al-Quran. Makanya jangan pernah kita merasa tidak dosa, itu berdosa bagi yang membaca Al-Quran ditimpa dengan urusan yang lain. Selesaikan baca Quran, tutup dengan doa, itu salah satu adab dari membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Ternyata waktu kita untuk pagi hari ini sampai di sini dahulu. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Telepon yang belum sempat kita terima. Mudah-mudahan bermanfaat pagi hari ini, menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik warga dahlia, sebelum kita akhiri kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua warga dahlia yang sudah bergabung melalui bahasan singkat. Sekali lagi mendengarkan acara Hikmah Fajar Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap pagi dari jam 3 sampai jam 5. Dan setelah ini nanti ada acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Dan dari studio ada Denis dan Bang Apul, juga Ustadz Andi Abdurrahman dari Hikmah Fajar Dahlia FM menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.